Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah Allah pemilik pelayanan ini. Engkaulah Tuhan yang kami sembah dan kami muliakan. Kami bersyukur kami boleh ada sampai hari ini. Kami diperlayakkan untuk beribadah. Kami diperlayakkan untuk menyembah Allah yang agung, Allah yang setia terhadap kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, supaya kesetiaan-Mu kami hargai di dalam hidup kami. Kami pakaikan untuk boleh beribadah dengan taat dan setia. Karena itulah kerinduan Tuhan, supaya melalui ibadah kami ini, nama-Mu ditinggikan dan dihormati. Kami siap diisi oleh firman Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami supaya dengan pertolongan Roh yang tidak terbatas, kami mengerti rahasia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai 25. Kisah Rasul pasal yang kelima ayat 12 sampai 25. Ini agak panjang ya. Ini ayatnya panjang, kita akan baca secara bergantian. Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 25 dimulai dari kaum Adam. Kaum Adam ayat genap, kaum Hawa ayat ganjil. Kita baca bergantian. Mulai dari kaum Adam. 1, 2, ya. Terima kasih untuk pembacaannya. Tema khotbah kita hari ini, misi Allah tak terbelenggu. Saudara-saudara, kita harus jelas mengerti apa misi Allah. Allah punya misi di tengah-tengah dunia.
Kalau misi Allah tidak tercapai di dalam kehidupan kita, berarti kita sia-sia hidup. Kita sebenarnya semua hidup di tengah-tengah dunia harus sampai kepada misinya Allah. Kalau hidup tanpa sampai kepada misi Allah, berarti hidup kita percuma. Hidup kita sia-sia, walaupun panjang umur. Ya, sering kalau dalam ulang tahun panjang umurnya. Kita nyanyi senang, tapi buat apa panjang umur kalau misinya Allah gak sampai pada diri kita? Misi Allah gak tercapai pada kita. Maka hari ini misi Allah itu tak terbelenggu. Misi Allah tidak bisa dihambat oleh siapapun, oleh iblis sekalipun. Maka waktu rasul-rasul memberitakan Injil, Allah memperlengkapi mereka dengan banyak tanda-tanda mujizat. Sampai iblis diusir keluar dari seseorang. Segala penyakit disembuhkan. Mengapa diberi kuasa kepada rasul mengadakan mujizat? Ini memperlengkapi mereka. Meneguhkan para rasul bahwa mereka adalah alat Tuhan yang dipakai untuk meneruskan misi Allah, menyampaikan misi Allah ke tengah-tengah dunia. Maka sebagai tanda Allah menyertai, sebagai tanda Allah memakai kehidupan para rasul, dia membuat atau dia memberikan tanda mujizat. Ya, banyak mujizat terjadi melalui para rasul. Lewat itu saudara tahu apa yang terjadi? Makin banyak orang yang diselamatkan. Makin banyak orang yang percaya kepada Tuhan lewat pemberitaan Injil itu. Orang percaya makin bertambah jumlahnya. Melalui tanda-tanda mujizat yang diberikan Allah melalui para rasulnya, semakin banyak orang datang. Semakin banyak orang percaya bahwa Yesus benar Tuhan. Yesus itu benar Tuhan. Maka pengikut-pengikut Yesus semakin bertambah. Jadi ada beberapa golongan pada zaman dulu ya. Golongan Farisi, golongan Saduki, dan golongan pengikut Yesus. Jadi pengikut Yesus ini semakin ditambahkan Tuhan. Semakin banyak semakin hari. Pertama waktu khotbah Petrus turun Roh Kudus itu berapa? Berapa ribu? 3.000. Nah sesudah 3.000 bertambah lagi menjadi 5.000. Bertambah lagi bertambah. Itu tandanya bahwa apa yang Allah rencanakan, apa yang Allah pikirkan, apa yang Allah mau capai tidak bisa diganggu-gugat. Tidak bisa dibelenggu oleh siapapun dan oleh apapun. Banyak cara bisa dipakai Tuhan. Nah akhirnya semakin banyak pengikutnya, semakin banyak orang percaya kepadanya. Kalau pekerjaan Tuhan bukti nyata. Ya, bukti nyata bahwa Allah hadir, Allah bekerja, Allah memakai para rasulnya. Buktinya ada orang yang iri. Ada orang iri. Pekerjaan Tuhan itu selalu ada orang iri. Kenapa? Karena ada musuhnya. Tapi kalau pekerjaan setan gak ada yang iri, ya, malah didukung. Kalau datang kepada pekerjaan setan, maka semua mendukung. Datang kepada Allah banyak menghambat, banyak rintangan, banyak larangan. Ya, di sini juga ketika orang banyak, semakin bertambah percaya Yesus, ada iri. Siapa yang iri menurut saudara? Ya, inilah orang yang iri hati. Siapa ini? Golongan Saduki. Golongan Saduki, tadi ada golongan Farisi, ada golongan Saduki ya.
Golongan Saduki ini yang gak percaya ada kebangkitan. Jadi kita harus tahu, kalau Farisi masih percaya ada kebangkitan, Saduki tidak percaya ada kebangkitan dari antara orang mati. Maka waktu rasul-rasul menyampaikan Yesus bangkit, mereka marah. Mereka merasa bahwa keyakinan mereka ini diganggu gugat, diusik, karena mereka nggak yakin. Maka dari pihak Saduki lah yang pernah bertanya. Pertanyaannya begini, kalau di dalam adat Yahudi, kalau ada 7 bersaudara laki-laki, lalu ketika saudaranya paling tua mati, belum ada anaknya, maka saudara ke-6 harus kawin dengan istrinya untuk menurunkan keturunan bagi abangnya. Itulah adat Yahudi. Kalau mati juga nomor 2, maka nomor 3 kawin dengan istrinya. Sampai semuanya mati. Dan 7-7-nya mati, semua sudah beristri 1 itu. Nggak ada anaknya. Yang manakah suami yang sah? Gitu ya. Itu pertanyaan dari Saduki ini. Golongan Saduki bertanya tentang itu kepada Tuhan Yesus. Kalau semua saudaranya yang 7 itu telah kawin dengan 1 perempuan, lalu dari ke-7-nya siapakah suaminya yang sah nanti di sana? Menurut saudara siapa suami yang sah? Ya? Yang pertama, yang pertama kata Pak Marvin. Siapa? Siapa yang sah suaminya di sana? Siapa yang sah? Nggak ada. Iya, berarti nggak ngerti kebangkitan ya. Di dalam tubuh kebangkitan tidak ada perkawinan. Tidak ada lagi suami istri. Makanya kalau di sini kita ada suami istri, kasihilah itu. Di sana nggak ada lagi. Ya. Di sini punya suami, hormatilah itu. Selama di bumi kita punya suami, punya istri. Sesudah mati tak ada suami istri, tak ada lagi rumah tangga. Ya, itu harus jelas bagi kita. Maka pertanyaan orang Saduki itu pertanyaan akan ketidakpercayaan mereka adanya kebangkitan. Jadi kalau dibilang suami pertama sah berarti nggak yakin ada kebangkitan ya. Karena tubuh kebangkitan itu nggak ada lagi rumah tangga, nggak ada lagi perkawinan. Jadi anak-anak muda kalaupun nggak berumah tangga nggak masalah. Kenapa? Di sana nggak ada kok. Ya, nggak ada rumah tangga di sana. Jadi jangan stres sekali kalau nggak punya cowok atau cewek sekarang ya. Nggak usah stres, nggak ada kok rumah tangga sesudah kematian. Ya, kalau berumah tangga itu selama di bumi, sesudah mati nggak ada lagi. Nah sekarang akibat ketidakpercayaan Saduki adanya kebangkitan dari kematian, maka ketika para rasul memberitakan Yesus telah mati, Yesus telah bangkit, dia telah naik ke surga, mereka marah. Mereka marah, mereka iri hati. Kenapa? Makin banyak orang datang, makin banyak yang percaya. Kalau datang percaya mengikut rasul-rasul berarti orang Saduki ditinggalkan kan? Ya, tadinya pengikut mereka, tadinya nggak percaya. Sekarang sesudah diberitakan ada kebangkitan, mereka ikut rasul, mereka percaya. Kurang jumlah pengikutnya, ya, kurang pengikut Saduki sehingga mereka muncul iri hati. Bukankah demikian juga di zaman sekarang ini? Jangan apa katanya? Jangan memancing di kolam orang gitu ya. Itu istilahnya ya. Jangan mancing di kolam orang. Ngerti itu maksudnya? Iya. Jangan layani orang yang sudah ke gereja. Padahal sudah ke gereja pun masih bersama dengan jimat-jimatnya. Masih bersama dengan kuasa gelapnya. Apakah dengan jimat dan kuasa gelap masuk surga? Tidak. Maka perlu dilayani. Jadi bukan hanya yang belum ke gereja yang dilayani, tapi semua orang, sama halnya dengan pengikut orang Farisi, pengikut orang Saduki yang sangat giat beribadah, tetapi dikhotbahi oleh para rasul. Berarti orang yang giat beribadah perlu dikhotbahi? Perlu ya. Saudara sudah dikhotbahi?
Sudah berpihak kemana? Ke hukum Taurat gitu ya. Sudah berulang-ulang dikhotbahin, diberitakan Injil, Yesuslah yang bisa menyelamatkan. Tapi terus mengandalkan perbuatan, terus mengandalkan apa yang dilakukan sendiri. Padahal yang dikatakan oleh Yesus bahwa anugerah keselamatan itu dikerjakan oleh Yesus ketika dia mati di kayu salib. Anugerah keselamatan bukan hasil usaha manusia, tetapi perbuatan Yesus di atas kayu salib. Dan itu sudah selesai. Maka oleh karena iri hati, maka orang Saduki menangkap rasul-rasul yang sedang khotbah dan memasukkan ke dalam penjara. Jadi menjadi pengikut Yesus atau menjadi pemberita Injil selalu ada orang iri. Selalu ada tantangan, rintangan. Jadi bukan enak ya. Jadi hamba Tuhan bukan enak. Makanya nggak ada yang mau jadi hamba Tuhan ya. Ya, maunya semua jadi orang yang sukses, orang yang berdagang, orang yang kaya raya gitu ya. Maunya itu yang diperjuangkan. Tapi menjadi hamba Tuhan, jarang sekali orang tua mau sekolahkan anaknya hamba Tuhan. Anakmu mau jadi apa? Dokter. Anakmu mau jadi apa? Profesor. Ya, ahli ini, ahli ini. Jarang dia bilang, anakku ku persembahkan untuk Tuhan mengerjakan misi Allah. Jarang sekali. Kenapa? Karena banyak tantangan. Menjadi hamba Tuhan itu banyak rintangan. Sudah uangnya tak ada, rintangannya lebih banyak gitu ya. Mana enak jadi hamba Tuhan. Tapi kalau itu panggilan Tuhan, jadi nikmat. Kalau dipanggil Tuhan, Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memperlengkapi. Maka para rasul walaupun dihambat, walaupun dipenjarakan, mereka tidak mundur. Ya, waktu di penjara ada Tuhan. Jadi di tengah-tengah situasi sulit pun ada Tuhan. Bukan waktu enak aja ada Tuhan, waktu berhasil aja ada Tuhan. Tapi di penjara sekalipun ada Tuhan. Mari kita perhatikan. Waktu mereka dipenjarakan oleh orang-orang Saduki, malaikat Tuhan melepaskan para rasul dari penjara dan menyuruh pergi ke bait Allah untuk mengajar firman Tuhan. Berarti di mana Tuhan berkuasa? Di mana Tuhan kita berkuasa? Di mana-mana. Di penjara sekalipun Allah ada, Allah berkuasa, Allah bisa utus malaikatnya. Kalau begitu, kemanakah kita takut? Kemana kita harus takut kalau Allah ada di mana-mana? Gak perlu takut. Gak perlu ditakutkan kemanapun kalau bersama Allah. Kalau kita bersama Allah berarti Allah ada di mana-mana. Kalau kita dimasukkan penjara, Allah ada di situ. Dia bisa keluarkan kalau dia mau. Ya. Tuhan bisa mengeluarkan para rasul dari penjara. Lalu untuk apa dikeluarkan? Ayo keluar, pergi cepat, sembunyi. Kan gak gitu kata malaikat ya. Tapi malaikat suruh keluar untuk pergi ke bait Allah. Ngapain? Mengajar firman. Jadi misi Allah yang harus dikerjakan. Kalau kamu di penjara ini nanti gak bisa kamu kerjakan, ayo keluar. Saya keluarkan kamu, kerjakan kembali misi Allah. Beritakan lagi Injil. Pergi ke bait Allah. Jadi para rasul mengerti dengan jelas apa misi Allah terhadap diri mereka. Sehingga mereka tidak sayang diri. Lari ke rumah, kunci pintu, sembunyi. Supaya tidak ditangkap lagi orang Saduki. Bukan. Kalau kita baru lepas misalnya, kemana kita? Tadi kita dipenjarakan, lalu tiba-tiba lepas, kita kemana pergi? Cari keluarga yang jauh, sembunyi, supaya nggak ketahuan gitu ya. Ayo, di mana kita sembunyi supaya nanti nggak ditangkap lagi? Tapi para rasul
bukan bersembunyi, malah menyatakan diri di bait Allah, malah mengajar. Tadi dilarang, jangan lagi mengajar atas nama Yesus, tapi mereka pergi mengabarkan Injil di bait Allah, mengajar firman Allah. Jadi saudara, ada dua hal yang perlu kita ingat. Pertama, misi Allah tidak pernah bisa dibelenggu. Kedua, harus ada ketaatan dari hambanya yang melakukan misi itu. Memang misi Allah gak bisa dibelenggu oleh siapapun, tapi kalau kita tidak taat, misinya gak tercapai. Misi Allah itu gak sampai kepada orang lain. Ya, apa rupanya misi Allah? Ayo kaum bapak, kaum madam, misi Allah itu apa? Gak tahu. Ya, gak tahu misi Allah apa. Kaum Hawa, apa misi Allah? Ya, misi Allah itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, jadikan semua bangsa muridku. Itu misi Allah. Allah mau supaya semua manusia di muka bumi sampai ke ujung bumi bisa diselamatkan. Itu misinya. Maka diawali dari para rasul. Kemudian dilanjutkan dengan melalui para hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan. Dilanjutkan oleh orang percaya yang mau mentaati Tuhan. Kitalah yang menjalankan misi Allah. Jadi artinya bahwa misi Allah itu adalah ada kerinduan yang di dalam diri Allah, bagaimana supaya semua orang, semua manusia bisa diselamatkan. Itu misinya. Maka dipakai para rasulnya. Sekarang rasul semua sudah mati, dipakailah hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan juga mati, dipakailah orang-orang percaya. Orang percaya mati, ya harus diteruskan. Maka kalau kita nggak menjalankan misi Allah, nanti nggak berkelanjutan. Harus dimulai dari diri kita. Kalau kita sudah mendapatkan misi Allah, kita teruskan kepada orang lain, supaya orang lain juga menerima misi Allah. Dia lanjutkan sehingga isi bumi generasi demi generasi mendapatkan keselamatan. Itulah kerinduan Tuhan. Ya, bagian para rasul taat melakukan pekabaran Injil walaupun ada ancaman. Sebab misi Allah tidak bisa terbelenggu. Ya, mereka terus mengajar. Di bawah ancaman mereka mengajar. Saudara tidak diancam apa-apa, tetapi tidak pernah mengajar, ya. Tidak ada ancaman, tapi mulut tutup. Kenapa? Karena misi Allah belum diterima, atau misi Allah nggak berharga bagi kita. Mari kita bangkit berdiri, supaya semakin kita mengerti apa misi Allah. Kita bangkit berdiri. Nanti kalau misi Allah nggak sampai, kasihan. Ya, kita nyanyi satu lagu ya. Kita bernyanyi satu lagu tentang misi Allah. Pergi segera ke ujung-ujung bumi, pergi segera kabarkan Injilnya. Hafal lagunya? Bisa ada di situ, bisa ditampilkan. Pergi segera ke ujung-ujung bumi, pergi segera kabarkan Injilnya. Pergi segera walaupun sunyi, pergi segera wartakan selamatnya. Oh ya, ini sudah ada. Mari kita nyanyikan bersama ya. Bisa dipakai musiknya Pak? Ya, oh nggak tahu. Oke, tanpa musik. Pergi segera, 2, 3, ya. Pergi segera ke ujung-ujung bumi, pergi segera kabarkan Injilnya. Pergi segera meski di sana sunyi,
pergi segera wartakan selamatnya. Banyaklah jiwa yang perlu mendengar cinta Tuhanmu. Kabarkan segera darahnya Tuhan Yesus yang kuasa memberi sentosa. Sekali lagi, pergi segera ke ujung-ujung bumi, pergi segera kabarkan Injilnya. Pergi segera meski di sana sunyi, pergi segera wartakan selamatnya. Banyaklah jiwa yang perlu mendengar cinta Tuhanmu. Kabarkan segera darahnya Tuhan Yesus yang kuasa memberi sentosa. Silakan duduk kembali. Jadi misi Allah jelas ya, supaya semua diselamatkan. Maka disuruh pergi ke ujung bumi, wartakan kabar selamat, karena semua orang harus diselamatkan. Jadi Allah itu punya misi, Allah itu punya tujuan atas hidup kita, harus sampai kepada kita. Orang yang telah sampai tujuan Allah harus membagikan kepada orang lain, supaya orang lain juga diselamatkan. Maka kehidupan kita nggak sia-sia. Hidup kita berguna bagi orang lain, hidup kita berguna bagi Tuhan, dan generasi berikut juga bisa mewartakan misi Allah. Jadi bukan hidup untuk makan, minum, bekerja, lalu mati. Ya. Makan, kerja, tidur. Makan, kerja, tidur, mati. Kalau hanya itu perjuangan kita, apa bedanya kita dengan yang kaki 4? Kaki 4 itu kan hanya begitu ya, disuruh kerja, lalu kasih makan, tidur, besok suruh lagi kerja, makan, tidur, lalu dipotong. Lembu begitu, sesudah besar dipotong. Nah kita manusia enggak demikian. Kita punya akal, kita punya pikiran. Pakailah akal mengenal Dia yang memberi akal. Pakai akal mengenal Tuhan Sang Pencipta, dan milikilah keselamatan itu yang telah dianugerahkannya bagi kita, tanpa hasil karya kita, tanpa usaha-usaha kita, tapi dianugerahkan melalui pengorbanannya. Maka pengorbanan Yesus itu tak bisa dibayar, tak bisa dibeli dengan apapun. Itu diberi dengan cuma-cuma. Lalu kalau sudah diberi cuma-cuma kita tidak terima, yang rugi kita. Kita yang rugi. Tapi orang yang menerima anugerah keselamatan, dia mendapat keuntungan. Dan keuntungan yang telah kita terima, kita bagikan lagi kepada orang lain. Supaya semakin banyak orang yang diuntungkan di tengah-tengah kehidupan. Maka yang menjadi teladan kita adalah para rasul ini. Para rasul-rasul yang tidak punya ketakutan apa-apa, walaupun di tengah ancaman, walaupun baru dikeluarkan dari penjara, tidak menyembunyikan diri, tidak sayang diri. Kenapa? Misi Allah harus sampai. Kerajaan Allah harus diberitakan. Injil yang menyelamatkan harus diperdengarkan. Tanpa itu tak ada keselamatan. Tanpa diperkenalkan Yesus tak ada pengampunan. Maka Injil harus sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara yang sudah menerima Tuhan Yesus harus kembali bangkit berkobar-kobar. Mulai dari waktu ini untuk ke depan, aku tidak mau berdiam diri. Mulutku harus menceritakan Yesus, supaya orang lain mendengar kabar baik. Supaya semakin banyak orang yang mengenal Yesus, percaya Yesus, diselamatkan, diampuni. Dan akhirnya berita keselamatan sampai ke ujung bumi. Melalui siapa? Melalui kita. Dimulai dari kita, lalu diteruskan kepada orang yang kita layani. Orang yang kita layani bertobat, dia lanjut lagi kepada yang lain. Itulah kehendak Tuhan. Itu maunya Tuhan. Maka mari selidiki, kapan saudara menerima anugerah?
Kapan kita menerima anugerah? Lalu sejak menerima anugerah, berapa yang sudah kita sampaikan? Kepada berapa orang telah kita ceritakan tentang Yesus itu? Orang yang sudah menerima anugerah gak akan bisa berdiam diri. Dia pasti menyampaikan, karena anugerah itu adalah anugerah yang terbesar. Mengapa kalau orang mendapat untung, dia cerita, ya, apalagi untungnya tiba-tiba. Untungnya tiba-tiba besar, dia pasti cerita kemana-mana. Ya, ini kerajaan Allah menjadi milik kita, ini keuntungan yang sangat besar, yang tak ternilai. Terlalu mahal nilainya, gak bisa dinilai dengan uang. Jadi orang yang mengerti nilai kekekalan itu berharga, dia pasti berkobar, dia pasti semangat menceritakannya. Mungkin saudara sudah terima tapi gak tahu harganya. Kalau kita tahu betapa mahalnya, pasti kita bagikan. Kalau saudara belum tahu betapa harganya, maka saudara gak terima sampai sekarang. Kalau dikasih uang mau? Ya, tapi nggak ada uang saya. Ya, kalau dikasih uang pasti semua datang ya. Ya, satu orang satu lembar merah gitu. Kurasa semua datang. Tapi kalau dikasih anugerah keselamatan gratis, kenapa nggak datang-datang? Kenapa hati kita itu keras? Bukankah jauh lebih mahal anugerah keselamatan daripada uang? Tapi mata kita selalu melihat uang. Kita tidak melihat anugerah yang lebih besar dari uang. Ya, jadi hari ini anugerah terbesar adalah keselamatan di dalam pribadi Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Dan itulah berita para rasul ini. Dan orang-orang Saduki ini merasa iri hati dan selalu berusaha untuk menghambat. Di mana Injil diberitakan, di situ ada hambatan. Mengapa? Karena setan tidak setuju. Jadi kalau saudara juga sekarang sedang belajar untuk serius datang kepada Tuhan, pasti ada hambatan. Kalau nggak serius, nggak dihambat. Ya, kalau kita nggak serius mau mendapatkan anugerah keselamatan, setan tenang-tenang aja, nggak akan diganggu. Maka kalau kita datang, duduk, dengar, pulang. Besoknya minggu depan juga datang, duduk, pulang. Ya setan biarkan, biar aja itu. Udah milik kitanya itu. Dia asal datang gereja ajanya. Tapi hatinya gak serius mau mendapatkan anugerah keselamatan. Jadi gak ada rintangan, gak ada hambatan. Tapi coba hati rindu, hati mau berjuang, pasti ada hambatan. Ya, hambatan-hambatan itu pasti semakin kuat, semakin dalam. Sama seperti orang main sepak bola, semakin dekat tiang gawang, semakin dihambat supaya enggak gol. Saudara pun semakin serius datang, semakin banyak hambatan-hambatan supaya tidak sampai kepada keselamatan. Siapa yang buat? Setan. Siapa yang iri? Orang Saduki. Siapa yang setan. Jadi setan bisa memakai siapa saja. Tokoh-tokoh agama bisa dipakai menghambat kita datang kepada Tuhan untuk serius, ya. Tetapi ketika ada tekad, ada kerinduan yang dalam, pasti sampai kepada tujuan. Maka waktu pemain sepak bola dihambat, walaupun dengan pagar betis, mereka nggak pernah mundur. Mereka malah maju semakin kencangnya. Bagaimana supaya bola ini bisa gol. Mereka hanya cari bagaimana gol. Demikian harusnya mindset di dalam diri kita, di dalam pikiran dan hati kita. Apapun rintangan, tantangan yang dibuat oleh setan, aku harus gol. Baru kita gol. Tapi ketika dihambat kita berhenti, gak akan gol sampai kapanpun. Ya kan? Laki-laki harus tahu itu. Pasti kaum laki-laki ngerti sepak bola ya, paling nangkap. Kalau udah dekat tiang gawang, itu semakin gencar ya, lawannya menghambat. Udah dekat atau masih jauh? Kalau jauh makanya setannya enggak gencar ya. Bolanya juga
si ujung sana, maka setannya pun santai-santai aja. Nah, kehidupan kita pun biasa-biasa aja, nggak pernah ada apanya gitu ya, goncangannya mau gol. Biasa, datang biasa, pulang biasa, minggu depan biasa, ya. Semuanya biasa-biasa, maka setannya nggak terlalu mengganggu. Jadi kita merasa aman, nggak ada kok goncangan, lebih baiknya begini, gitu ya. Semakin serius nanti aku makin banyak rintangan, jadi nggak usahlah serius ya. Kalau nggak serius, binasa. Kalau nggak ada rintangan, nggak sampai. Untuk sampai kepada tujuan harus ada rintangan. Untuk sampai kepada keselamatan harus ada hambatan. Kalau nggak ada hambatan itu bukan kebenaran. Justru karena kebenaran yang mau kita dapat, banyak hambatannya. Kalau kepalsuan itu banyak dukungannya. Coba nanti saudara mau pergi ke dukun, didukung itu. Tanya aja satu orang, pasti 5 orang yang ngantar. Itu namanya didukung. Tapi kalau tanya Tuhan, 1 orang belum tentu ada yang ngajari saudara. Tunjukkanlah kepadaku bagaimana dosaku diampuni, belum tentu ada yang tahu. Ya. Tapi kalau kepada kepalsuan, itu banyak yang mendukung. Kalau kepada kebenaran, banyak hambatan, banyak rintangan. Itu tandanya benar. Jadi kalau saudara dihambat, saudara mencari kebenaran. Jangan takut. Kalau sudah mencari kebenaran, banyak rintangan, lanjutkan saja, teruskan sampai memilikinya. Ya, jadi kita melihat walaupun para rasul ini diintai terus oleh orang-orang Saduki, mereka tidak gentar sedikit pun. Jadi waktu mengabarkan Injil itu, apa kekuatan mereka? Sehingga mereka nggak takut kepada orang Saduki. Kekuatannya adalah kuasa Roh Allah. Kuasa Roh Allah sudah ada pada mereka, membuat mereka berani. Sehingga Injil itu harus sampai. Untuk itu kami hidup. Ya, dia tahu tujuannya hidup untuk mengerjakan misi Allah. Saudara tahu untuk apa saudara hidup? Tahu untuk apa kita hidup? Untuk makan, kerja, tidur. Makan, kerja, tidur, gitu. Kita hidup juga untuk melakukan misi Allah. Kalau kita sendiri belum mendapatnya, terima dulu, ya. Terima dulu misi Allah, baru kita mengerjakan misi Allah. Karena misi Allah harus sampai kepada semua orang, sampai ke ujung bumi. Dan walaupun rintangan, banyak hambatan, tidak bisa dibelenggu oleh siapapun, termasuk oleh setan sekali. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami tahu bahwa Allah kami punya misi, punya tujuan di dalam kehidupan kami. Dan apa yang Engkau inginkan tercapai di dalam hidup manusia tidak bisa dibelenggu oleh siapapun. Pekabaran Injil itu walaupun banyak rintangan, banyak hambatan, tetapi Allah selalu menyertai. Allah selalu memberikan jalan keluar dan misimu harus dilakukan. Kami bersyukur untuk teladan yang diberikan oleh para rasul. Mereka tidak takut, mereka tidak bersembunyi walaupun diancam, tetapi mereka pergi ke bait Allah. Taat melakukan misimu, mengabarkan Injil yang menyelamatkan setiap orang. Tuhan, kami rindu melalui teladan para rasul ini, kami mengikuti jejak mereka. Kami mau taat kepadamu untuk mengabarkan kabar baik. Karena kabar baik ini harus sampai ke ujung bumi. Harus sampai kepada semua manusia. Karena semua orang memerlukan Engkau. Tambahkan keberanian kami. Tambahkan kasih kami kepadamu. Supaya kami tidak berdalih. Tapi kami boleh berkobar-kobar. Punya semangat baru untuk memberitakan Injil. Dan bagi saudara-saudara kami yang belum menerima anugerah terbesar, biarlah Engkau melembutkan hati mereka, sehingga mereka membuka diri untuk menerima pribadi Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk mereka. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan untuk kesabaran-Mu menanti kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.